Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Jadi sebelumnya kan kita udah membahas tentang maksimum minimum ya, yaitu tentang aplikasi turunan. Jadi nanti latihan soalnya bisa kalian coba sendiri, udah ada, dan kalau kalian cek buku itu banyak. Jadi itu bisa kalian gunakan sebagai latihan. Sekarang kita bakal masuk ke integral. Oke, integral. Latihan soalnya ada di mana? Ada di Drive. Ini. Tadi udah ada yang bilang udah dapat kok soalnya. Coba dicek lagi di Drive-nya. Kalau misalkan belum, laporan ke aku. Pokoknya kalian kalau ada apa-apa, misalkan aku ngomong apa tapi ternyata nggak sesuai, misalkan ke filenya belum ada atau sesuatu, kalian ngomong aja. Ngomong ke panitia bisa, ngomong ke aku langsung lewat nomor WA yang aku sediakan, itu juga bisa. Kalau misalnya kalian diam, aku nggak bakal tahu soalnya. Gitu. Oke. Ya, kembali lagi ke integral. Mungkin ada yang udah nonton video tentang integral, tentang esensial kalkulus, atau baca-baca tentang integral. Ada yang bisa jelasin integral itu tentang apa? Esensi integral itu apa? Ada yang bisa? Esensi integral. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, integral itu esensinya adalah panjumlahan. Dia itu adalah sebuah panjumlahan yang nantinya itu akan menghitung luas. Jadi kayak gini. Misalkan kalian punya sebuah fungsi. Ini X, ini Y. Terus, nah ini fungsinya. Kemudian, kalian ingin mencari luas di bawah kurva di antara 2X. Di antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, kalau misalkan bentuknya kayak gini, melengkung, apakah ada daftar luasnya, hafalan luasnya? Kayak misalkan persegi panjang kan P dikalikan L, persegi S kuadrat, segitiga setengah kali alas kali tinggi. Ada nggak ini rumusan untuk luas ini yang bentuk hafalannya? Gimana? Iya atau tidak? Nggak ada. Ya, benar. Nggak ada. Nggak ada, kan bentuknya aneh nih. Terus gimana caranya orang ngitung luas-luas yang kayak gini? Nah, cara yang bisa dipakai sama orang-orang pada umumnya adalah dengan membagi si bentuk ini menjadi
bentuk-bentuk yang sederhana. Bentuk yang sederhana apa? Persegi panjang di sini yang bisa kita buat. Jadi ini aku bakal bagi menjadi persegi panjang yang bentuknya ya lebarnya asumsikan sama rata. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini tuh punya ketebalan delta X. Jadi, luasnya itu kita bakal didekati ya, dengan jumlah dari luas banyak persegi panjang. Oke. Luas antara X sama dengan A dan X sama dengan B didekati oleh penjumlahan banyak persegi panjang dengan lebar delta X. Nah, ini cara yang dipakai. Sekarang, apa yang terjadi kalau misalkan delta X-nya semakin kecil, mendekati 0? Kalau misalkan delta X-nya semakin kecil, nilai error yang ini, yang luas-luas yang berlebih ini, bakal semakin kecil atau semakin besar? Luas error-errornya ini. Semakin kecil. Iya, benar. Semakin kecil berarti semakin benar nggak luasnya nanti? Luasnya bakal semakin benar kan? Gitu. Jadi, di sini konsepnya adalah yang penting tentang apa yang terjadi jika delta X-nya semakin kecil. Gitu. Luas tersebut akan akurat jika delta X mendekati 0. Ini konsep apa? Delta X mendekati 0? Konsep kalkulus apa? Dari materi kalkulus yang sebelum-sebelumnya. Fungsi limit turunan. Yang mana ini? Delta X mendekati 0 itu tentang limit. Jadi, integral itu nanti bakal berhubungan dengan limit. Ya, ini aku kasih satu contoh. Kalau misalkan pakai Desmos, kalau kalian tertarik, misalkan kalian punya fungsi X, kayak gini, Y sama dengan X. Nah, kemudian kalian mau menghitung luas segitiga ini. Dari 0 ke X-nya 2, Y terus Y-nya 2. Nah, ini luas segitiganya berapa? Luas segitiganya. Kalau misalkan nggak ada warna hijau-hijaunya itu. Berapa luas segitiganya? Halo.
Berapa luas segitiganya? Dari sini ke sini. Nah, itu. Dari 0,0 ke 2,0 terus ke 2,2. Berapa luas segitiganya? Oke, aku tunggu. Kalau kalian nggak paham atau apa, bisa tanya juga sih sebenarnya. 8 luas segitiganya, 2 per 2. Bukan. Luas segitiga. Bukan panjang sisi miring. Luas segitiga. Kalau panjang sisi miring, ya itu benar. Nah, ya itu baru benar. Jawabannya adalah 2. Alasnya berapa? 2 kan? Dari 0 ke 2. Terus tingginya berapa? 2 juga. Jadi setengah kali 2 kali 2. Setengah kali alas kali tinggi. Jadi kita tahu berapa besar luasnya. Nah, ini aku dekati dengan persegi panjang. Di sini ada 20 persegi panjang. Dan berapa luas persegi panjang totalnya? 2,1. Nah, sekarang coba aku perbanyak. Ya. Dari 20, nah itu. Ini kalau ada 10.000 persegi panjang, 2,002. Semakin banyak persegi panjangnya, atau semakin kecil delta X-nya, luasnya, kalian perhatikan, semakin lama semakin mendekati 2. Nah, itu adalah integral. Jadi integral itu tentang limit. Oke, paham maksudnya? Oke. Ya, kalau kalian mau cari, itu ada materinya di buku, dan kalau kalian mau cari animasinya kayak gini, tinggal cari di YouTube atau di Google. Ada semua. Oke, kita kembali ke sini. Karena kita tahu bahwa integral itu adalah limit, sebenarnya ada definisi formalnya, tapi nggak akan aku tulis. Yang bakal aku tulis adalah yang versi akhirnya. Jadi, luas kurva antara X sama dengan A dan X sama dengan B adalah integral. Integral dari A sampai B dari suatu fungsi dikalikan dx. Kayak gitu. Ini notasinya. Kalau misalkan esensinya itu adalah integral, ini tuh penjumlahan. Fx itu adalah panjangnya, panjangnya persegi panjang, kemudian dx itu adalah lebarnya persegi panjang yang tadi. Jadi ada banyak persegi panjang, kemudian kita jumlahkan. Itu maksud dari notasi ini. Oke, nah kemudian satu hubungan menarik dari kalkulus itu adalah
Integral itu berhubungan dengan turunan, yaitu dia adalah anti turunan. Anti itu artinya kebalikan. Kebalikannya turunan. Jadi, ya kalau misalkan kita turunin, terus kita balikin, itu bakal jadi integral. Itu intinya. Kemudian ada beberapa integral yang perlu dihafal. Yang perlu dihafal itu ada yang pertama, integral x pangkat n dx atau fungsi polinomial, yaitu per n plus 1, x pangkat n plus 1. Terus, integral sin x dx sama dengan min cos x. Kemudian, integral cos x dx sama dengan sin x. Ya, untuk awal yang perlu dihafalkan hanya ini aja. Gitu. Simple seperti yang turunan. Kalau kalian cek, ini juga turunannya kayak gimana? Turunan dari x pangkat n plus 1 per n plus 1. Pangkatnya diturunin, terus x pangkat n plus 1 dikurangi 1, n per n plus 1. Jadinya x pangkat n. Sama ya. Itu maksudnya kebalikan. Jadi turunan sama integral bakal berkebalikan. Nah, note-nya, catatannya adalah integral itu bisa kompleks. Itu bisa jauh, ya bisa sangat kompleks dibandingkan turunan. Turunan itu gampang. Integral itu bisa susah. Karena bisa sangat kompleks, maka dia itu ada banyak teknik. Ada banyak teknik, bahkan kalau di kuliah, ini tuh diajarinya di 2 semester yang berbeda. Gitu. Nah, karena ada banyak teknik, jadi ya kalau kalian mau lancar integral yang susah, harus banyak baca buku sih. Harus banyak baca buku dan latihan. Tapi untuk di kota, harusnya integralnya masih gampang, nggak yang aneh-aneh. Gitu. Soalnya aku jarang sih lihat ada soal integral yang aneh untuk tingkat kota. Bahkan provinsi pun enggak. Baru muncul yang aneh itu kalau masuk ke nasional. Itu baru harus ya level integralnya udah agak, dan itu berarti harus banyak baca buku matematika. Kalau misalkan kalian lagi kesusahan, di internet pun ada sebenarnya cara untuk mengintegralkan yang gampang, yaitu pakai Wolfram. Ya, Wolfram Alpha. Ya, ini adalah website untuk nurunin dan integral. Jadi kalau kalian mau integral misalkan, integral fungsi x pangkat n dx, dia bakal ngitungin, nah terus muncul. Nah ini jawabannya. Tapi dia hanya munculin jawaban. Kalau kalian mau lihat solusinya, step by step-nya itu, to unlock the full solution, kalian harus bayar. Jadi ya itu nggak penting sebenarnya. Biasanya ini kalau misalkan kalian mentok nggak tahu jawaban akhirnya, ya kalian bisa pakai ini. Kalau nggak, kalian langsung aja cari di Google. Ya, nanti di sini ada banyak solusi juga. Gitu. Jadi nggak harus kalian bersusah payah untuk tanya ke orang. Kalau kalian mau mencari, ada jawabannya di internet. Dan ya, itu materi integral. Ada yang mau ditanyakan?
Gimana? Ada yang untuk sekarang belum? Oke. Ya, di sini aku kasih contoh satu aja karena waktu kita terbatas. Atau contohnya satu atau dua lah ya. Dua aja kayaknya. Contoh yang pertama. Integral 3x kuadrat plus 1. Oh, 3x plus 1 kuadrat. Sorry. 3x plus 1 kuadrat dx. Nah, ini gimana cara integralnya? Nggak ada semuanya rumusnya di sini. Masalahnya. Nggak ada di hafalan. Kalau kayak gini, itu bakal ada namanya teknik substitusi. Cara substitusi. Yaitu kita harus buat pemisalan. Kita misalkan 3x plus 1 itu sebagai U. Jadi U sama dengan 3x plus 1. Terus diturunin. du dx itu sama dengan 3. Sehingga dx itu sama dengan sepertiga du. Gitu. Kalau misalkan udah kita ubah, kita bisa buat kayak gini. Integral 3x kuadrat plus 1 d. Sorry. 3x plus 1 kuadrat dx sama dengan integral. Nah, ini adalah U. Jadi U kuadrat dx-nya sepertiga du. Jadinya integral U kuadrat du. Nah, U kuadrat du bentuknya udah sama persis dengan ini. Tinggal X diganti U. Ya udah. Jadinya kalian bisa pakai sepertiga dikali. Nah, ini jadi sepertiga U pangkat 3 plus C, konstanta. Kemudian U-nya balikin. U-nya adalah 3X plus 1 pangkat 3. Nah, kayak gitu. Ini maksudnya cara substitusi. Ya, satu contoh lagi. Misalkan yang ini. Integral X pangkat 3 akar X kuadrat plus 1 dx. Nah, ini gimana nih? X-nya ada yang di luar. Tapi ada yang di dalam juga. Di dalam akar gitu. Kan ribet. Nah, di sini itu bisa pakai substitusi juga. Kita bisa buat pemisalan U sama dengan X kuadrat plus 1. Sehingga du dx sama dengan 2x. Atau x dx sama dengan setengah du. Tapi lihat dulu. Ini kan x pangkat 3. X pangkat 3 itu apa? X dikalikan X kuadrat. Nah, X kuadratnya itu kita ubah. Jadi dari sini kita juga bisa tulis X kuadrat adalah U min 1. Maka integral X pangkat 3 dikali akar X kuadrat plus 1 dx sama dengan, ya ini integral dari X kuadrat dikali akar X kuadrat plus 1 X dx. Oke, ganti semuanya. X kuadrat itu adalah ini, U min 1. Ini adalah U, berarti jadi akar U. X dx adalah setengah du. Sehingga ini jadi setengah integral U akar U min U du. Kalau ini dijadikan bentuk pangkat, ya ini U pangkat 3/2 sama U. Terus diapakan? Pakai rumus ini lagi.
3/2 ditambah 1, 5/2. 5/2 dibalik, jadi 2/5. O pangkat 5/2. 1, ya ini jadi, oh sorry, ini akar U. Berarti O pangkat setengah. Nah, pangkat setengah tambah 1, jadi 3/2. Maka ini jadi 2/3. Plus C. Jadi hasil akhirnya adalah 1/5, O-nya apa? X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 pangkat 5/2. Min 1/3 X kuadrat plus 1 pangkat 3/2 plus C. Ya, kayak gitu. Jadi bisa dibilang integral itu butuh ide. Butuh ide dan pengalaman. Nggak bisa pakai cara hafalan. Makanya ini penting kalian untuk latihan mandirinya untuk bagian integral. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi materi kalkulusnya udah selesai sebenarnya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan terkait kalkulus dari belajar kalian mandiri mungkin atau dari ya sampai sini? Kalian nggak harus sampai jago banget kok kalkulus. Yang penting bisa dasar-dasarnya. Dan itu asal banyak latihan. Soalnya ya zaman ya dari dulu kan materi kalkulus kayak gini udah masuk ke materi SMA. Jadi ya dari dulu sebenarnya ya materi ini wajar gitu. Berarti bisa dicerna sama anak SMA harusnya gitu. Yang berarti kalian harusnya juga bisa asal kalian belajar terus. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait kalkulus? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita bakal lanjut soalnya. Bagaimana? Ada yang mau tanyakan atau tidak ada? Halo. Tidak. Oke, yang lain juga tidak. Kalau misalkan ada, kalian langsung ngomong ya. Kalau ada yang mau tanyakan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang vektor. Ya, vektor. Banyak analisis kita nanti akan menggunakan vektor. Karena banyak besaran di fisika itu adalah besaran vektor. Tapi vektor sendiri itu apa? Jadi vektor itu sebenarnya bukan besaran. Ya, jadi jangan dibilang besaran vektor itu. Vektor itu objek. Objek di matematika sebenarnya. Objek matematika yang bisa dipakai di banyak hal. Gitu. Ya, di banyak aspek ilmu itu bisa dipakai vektor. Di pemrograman, di biologi, di kimia harusnya bisa juga. Macam-macam. Ya, jadi nggak terbatas ke besaran fisika. Dia itu adalah objek yang disusun sebenarnya. Jadi kalau ada kumpulan angka terus disusun, itu sebenarnya vektor.
Kalau disusun seperti itu, artinya nanti dia akan memiliki besar dan arah secara intuitif gitu. Jadi vektor itu adalah suatu objek apapun itu yang memiliki besar dan arah. Kebetulan di fisika itu vektor ini akan kita kaitkan ke besaran-besaran fisis, besaran-besaran yang bisa diukur gitu. Jadi makanya nanti berhubungan dengan besaran. Itu di fisika. Tapi secara umum dia bisa selain besaran. Kemudian kita mulai dari cara penulisan. Cara penulisannya itu ada macam-macam dan nggak ada yang salah. Kalian nggak boleh terpaku sama satu penulisan karena kadang-kadang ada penulisan yang lebih yang dipakai. Atau kalau kalian baca buku tertentu, cara penulisan vektornya bisa beda-beda. Ada yang paling umum itu ya pakai I topi, J topi, kemudian K topi. IJ topi, oh IJ K topi. Gitu. Kemudian ada juga yang pakai X topi, Y topi, dan Z topi. Ada juga yang tulisnya bentuknya kayak gini. AX, AY, AZ. Terus ada juga yang bentuknya pakai kolom. AX, AY, AZ. Nah, kayak gini. Ini semua adalah cara penulisan vektor. Jadi kalau kalian ketemu sama salah satunya, ya anggap semuanya itu adalah vektor karena memang sama. Hanya cara penulisannya beda-beda, menyesuaikan penulisnya sering pakai yang mana. Kayak gitu. Selain ditulis kayak gini, vektor itu biasanya kita representasikan. Representasi vektor itu kayak gimana? Atau digambarkan seperti apa? Ya, harusnya di fisika awal-awal ini udah dipelajari kalau di sekolah. Representasi vektor itu dalam bentuk apa? Kayak itu. Representasi vektor dalam bentuk apa? Halo. Biasanya vektor itu digambarkan dalam bentuk apa? Representasi. Apa? Sorry, kurang jelas. Nggak ada suaranya kayaknya kalau di aku. Mungkin bisa lewat chat, kalau misalkan nggak jelas. Garis. Bukan garis. Hampir. Mirip sama garis, tapi bukan garis sebenarnya. Tanda panah. Nah, ya benar. Panah.
Jadi vektor itu adalah sebuah panah. Kayak gini. Kalau misalkan garis, itu bukan vektor. Kayak gitu. Jadi di sini, representasinya itu yang penting adalah kayak panjang panahnya. Panjang panah itu menunjukkan apa? Menunjukkan besar vektor. Panjangnya. Notasinya, nah kayak gini. Kemudian, arah dari panah itu menunjukkan arah dari vektor. Arah dari vektor itu nulisnya pakai topi. Ya, dibacanya topi memang. Kalau bahasa Inggris itu head. Head yang topi. Kayak gitu. Jadi vektor itu bisa dipakai untuk penggambaran vektor karena dia bisa menunjukkan panjang dan arah sekaligus. Kalau hanya garis, dia hanya bisa menunjukkan panjang. Arahnya nggak akan jelas. Bisa ke sini atau ke sini. Gitu. Makanya harus ada panahnya. Oke. Kemudian, setelah tahu kayak gimana cara menggambar vektor, kita masuk ke vektor satuan. Kalau vektor satuan, itu vektor yang panjangnya berapa? Vektor satuan. Berarti panjangnya berapa satuan? Ada yang tahu? Vektor satuan, panjangnya berapa? Berapa satuan? Satu. Ya, benar. Panjangnya satu satuan. Satu. Panjangnya satu satuan. Kayak gitu. Nah, vektor ini itu adalah vektor yang menunjukkan arah. Vektor yang menunjukkan arah. Jadi dia nggak akan ada besarnya. Besarnya soalnya satu. Gitu. Definisinya apa? Kalau misalkan kalian punya vektor A, maka vektor satuannya adalah A dibagi panjang A. Sehingga kita bisa tulis vektor A itu adalah panjangnya dikalikan arahnya. Gitu. Jadi ini dua komponen pentingnya. Vektor itu terdiri dari panjang vektor yang dikalikan dengan arah vektor. Gitu. Inilah vektor. Misal, misal kalian punya vektor R. Itu adalah 1,1. Panjangnya berapa ini? Panjang vektornya berapa? Kalau vektornya 1,1. Jadi AX-nya 1, AY-nya 1. AZ-nya 0. Panjangnya bukan 1. Berarti kan 1 ke kanan, 1 ke atas.
Gimana? Panjangnya bukan 1. Ini vektor R. 1,5 bukan? Ini 1. Ini 1. Panjangnya berapa? Panjang vektor R-nya. Ini panjangnya 1, ini panjangnya 1. Panjang vektor R-nya berapa? 2, bukan. Akar 2. Nah, baru benar. Kan Pythagoras, ya kan? Jadi R itu akar 2. Kalau 2 itu kayaknya hasil Pythagoras tapi belum diakar. Terus yang tadi jawabannya benar, akar 2. eh, Kalau kamu mau nulis akar, tapi kalau misalkan, ya kalau kamu ribet nulis akar, gini. Kalau di budaya ngetik, itu kadang-kadang orang bisa nulis kayak gini. Nah, ini akar 2. Square root, akar kuadrat. Ya, itu hanya kasih tahu aja. Ya, jadi kalau misalkan kalian terbiasa ngerjakan soal terus, kalian mau berkomunikasi menggunakan matematika, ya kalian butuh cara menuliskannya dalam bentuk ketik. Ya, itu cara ngetik akar. Oke, nah selanjutnya, karena kita udah tahu panjang R-nya, kita bisa dapetin R topi. R topi kan R dibagi panjangnya R. Berarti 1,1 dibagi akar 2. Hasilnya berapa? Seperakar 2, seperakar 2. Kalau misalkan kita rasionalkan, setengah akar 2, setengah akar 2. Berapa yang cos sama sinnya setengah akar 2? Sama-sama setengah akar 2. 45 derajat. Benar. Ya. Jadi ini menunjukkan cos 45 derajat, sama ini menunjukkan sin 45 derajat. Dan ini semua adalah arah vektor. Jadi ini sudutnya 45 derajat. Ya benar, kayak gitu. Jadi R topi ya menunjukkan arah. Yang X-nya itu cos, Y-nya itu sin. Kalau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, nggak bisa kayak gitu. Oke, paham tentang vektor satuan? Oke. Ya, udah ada yang bilang paham. Kalau ada yang belum, kalian nanti bisa ngomong aja. Kita telat lagi, jadi ya nggak apa-apa. Nah, sekarang masuk ke bagian terpenting dari vektor, yaitu tentang operasi vektor. Ya, jadi vektor ya bakal kita apakan nantinya gitu. Di sini kita bakal belajar tentang itu. Yang pertama, yaitu tentang penjumlahan. Misalkan ada vektor A ditambah vektor B. AX, BX ditambah, sorry, AX, AY ditambah BX, BY. Hasilnya apa nanti nih?
Hasil penjumlahannya AXY plus BXY. Oh, enggak bisa kayak gitu. Di sini adanya AX, AY, BX, sama BY. Nggak ada AXY, nggak ada BXY. Jadi nggak bisa. A plus BX, A plus BY. Itu atau maksudnya per atau apa? Dan X-nya itu kan subscript ya, tanda bawah. Jadi kalau misalkan ditulisnya A plus BX, ini artinya AX, A dikali X ditambah B dikalikan X. Padahal ini A, X-nya kecil. Kalau di budaya ngetik, itu nulisnya kayak gini, pakai underscore. Kalau di sekolah udah sampai sini kan materinya? Materi fisikanya, bukan materi matematikanya. Kalau matematika, vektor itu kalau nggak salah di akhir. Udah kelas yang tinggi, 11 atau 12. Gimana? Oke, kayaknya udah agak lama. Jawabannya adalah AX itu ditambah dengan BX, AY itu ditambah dengan BY. Itu hasil penjumlahannya. Berarti yang bisa kalian simpulkan apa? Penjumlahan vektor itu kayak gimana? Kesimpulannya seperti apa kalau menurut kalian? Halo? Udah aku kasih tahu jawabannya. Sekarang kalian buat kesimpulannya. Berarti kesimpulannya apa? Kalau kalian mau menjumlahkan vektor, itu kayak gimana? Apa yang dijumlahkan? Menjumlahkan yang variabel sama, hampir tepat, tapi bukan variabel. Menjumlahkan yang bla 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 sama. Variabelnya diganti. Apa itu kira-kira? Menjumlahkan yang apanya yang sama? Tanda X, Y-nya sama, arah. Nah, itu dia. Menjumlahkan yang
arahnya sama. Nah, itu yang benar. Tanda X, tanda Y itu apa? Kan arah. Kita kan bahas vektor. Vektor itu, nah, hubungannya sama arah. Jadi bukan tanda, lebih ke arah. Jadi yang dijumlahkan yang arahnya sama. Arah X sama arah X, arah Y sama arah Y, arah Z sama arah Z, kayak gitu. Nggak boleh arah X sama arah Y itu dijumlahkan. Nggak bisa. Arah X sama Z itu nggak boleh langsung dijumlahkan. Kayak gitu. Oke ya. Nah, sekarang kalau digambar, misalkan ada dua vektor, vektor A sama vektor B. Kalau ini dijumlah, kayak gimana cara menjumlahkannya? Cara gambarnya? A ditambah B. Oke, pada diam. Kalian belum terlalu paham tentang vektor kah? Untuk pelajaran di sekolah. Oke, kalau misalkan ya kelihatannya ini kayak agak ah, terlalu kaku. Maksudnya kayak pada diem semua. Aku saranin kalian cek lagi YouTube-nya Trey Blue One Brown. Di sini ada penjelasan tentang vektor juga sebenarnya. Kalau ini tentang kalkulus, ya tentang integral, itu sebenarnya udah ada di sini juga. Kalau kalian perhatikan. Tentang vektor itu ada juga di sini. Yaitu tentang esensi aljabar linier. Tapi kalian nggak belajar aljabar linearnya sih. Belajar tentang vektornya aja. Nah ini. Ya, kalau kalian tonton, di situ nanti ada penjelasan yang bagus dengan animasinya tentang vektor. Oke, jadi ya resource-nya ada. Oke, gitu. Ya, kayaknya aku langsung kasih tahu aja. Cara menjumlahkan vektor itu adalah ujung panah itu bakal disentuhkan ke pangkal dari vektor selanjutnya. Misalkan kita mulai dari A. A, nah ujungnya kita sentuh dengan si pangkal vektor yang selanjutnya B. Jadi nanti dari sini kita tarik garis B. Kemudian vektor A plus B itu dari mana? Dari pangkalnya A ke ujungnya B. Nah, ini adalah vektor A plus B. Nah, gimana kalau B plus A? Nah, ya, ini aku kasih contoh. Kalau B plus A, maka ya kalian gambar B-nya dulu. Ini B, kemudian A-nya ke sini. Berarti vektor A plus B-nya, oh B plus A-nya, ya kayak gini. Dan dari sini kelihatan A plus B sama B plus A sama nggak? Sama. Sama, gitu. Soalnya dari gambarnya kelihatan sama.
Nah, itu konsepnya. Jadi, kalau kalian bahas tentang vektor, selain kalian bisa menulis seperti ini, kalian juga harus bisa menggambar. Nah, menggambar di sini bukan menggambar seni, ingat, tapi menggambar science. Jadi, lebih ke benarnya kayak gimana. Kayak gitu. Tekniknya seperti apa. Karena banyak soal level tinggi yang biasanya kalau pakai tulisan, pakai penjumlahannya kayak gini misalkan, itu bisa butuh 2-3 halaman atau 4 halaman. Kalau tahu gambarnya seperti apa, itu bisa dikerjakan hanya 1 halaman. Ada soal-soal yang seperti itu. Dan itu butuh pemahaman gambar vektor. Di mana ini biasanya teknik yang diandalin sama orang-orang luar negeri. Jadi anak-anak olimpiade yang dari luar negeri, mereka itu memang misalkan di sekolah hitung-hitungannya nggak sesusah di Indonesia, tapi mereka paham tekniknya, paham konsep-konsepnya. Jadi mereka gambar-gambar vektor itu bagus banget. Bisa digunakan untuk menghitung yang susah-susah, pakai vektor jadi gampang. Nah, itu kelebihan di luar negeri. Makanya kalian nanti aku saranin banyak belajar juga tentang vektor, dan kalau nanti kita bahas fisikanya, coba kalian perhatikan solusi-solusi vektornya. Kayak gitu. Ya, itu sekedar saran. Oke, lanjut. Sama satu lagi contoh. Misalkan ada 3 vektor kayak gini. Ya, ini ada vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Hasilnya berapa? A plus B plus C sama dengan menggunakan konsep yang di atas ini. C-nya itu ketemu, ujung C ketemu sama pangkal A. A ditambah B tambah C sama dengan berapa? Ujung A ketemu pangkal B, iya. Ujung B ketemu pangkal C, iya. Kan dari gambar kayak gitu. Hasilnya berapa? AX plus BX plus CX. Oh, enggak. Aku nggak tulis AX, BX, CX ya. Langsung jawaban angkanya. Dengan melihat gambarnya aja. Melihat gambarnya aja ini udah jelas hasilnya berapa penjumlahannya. Nol. Iya, hasilnya nol. Ada nggak jarak di antara pangkalnya A sama ujungnya C? Enggak. Nggak ada. Karena nggak ada jaraknya, berarti panjangnya berapa? Ya, nol. Jadi kalau ada vektor yang disusun kayak gini, kayak bentuk tertutup, persegi atau bentuk segi berapapun yang tertutup, itu resultan vektornya pasti nol. Kenapa? Ya, karena nggak ada jarak. Seperti itu. Oke? Maksudnya?
Ya, kita lanjut ke pengurangan. Misalkan A min B. AX, AY dikurangi BX, BY. Nah, ini hasilnya adalah, ya langsung aja sebenarnya kayak tadi, AX min BX sama AY min BY. Nah, yang menarik adalah di gambarnya. Untuk vektor yang sama, A sama B-nya, ini nanti cara gambarnya kayak gimana? Pengurangan itu sebenarnya adalah penjumlahan. Penjumlahan dengan negatif, kan? Berarti kalau misalkan kita mau gambar dulu A-nya, terus gambar negatif B. Negatif B itu artinya vektor yang berlawanan arah dengan vektor awalnya, tapi panjangnya sama. Jadi, vektor A min B-nya yang mana? Nah, yang ini. Ini itu adalah vektor A ditambah min B yang kita bisa tulis menjadi vektor A min B. Kayak gitu. Jadi pengurangan itu sebenarnya adalah penjumlahan. Makanya kalian harus perhatikan penjumlahannya itu kayak gimana cara menjumlahkan, terus ya pakai negatifnya. Seperti itu. Oke, penjumlahan pengurangan udah. Sekarang kita masuk ke perkalian. Perkalian ada 3 jenis. Pertama, yaitu perkalian dengan skalar. Jadi, misalkan ada vektor A, kita kalikan dengan konstanta C, skalar. Vektor A-nya itu adalah AX, AY. Maka hasil akhirnya adalah CAX, CAY. Jadi tinggal dikalikan aja. Hampir mirip sama penjumlahan dan pengurangan, kayak tinggal kayak apa ya? Perkalian atau penjumlahan biasa gitu anggapannya. Sekarang kita misalkan ini ada suatu vektor A. Kemudian kalikan dengan C. Kalau C-nya lebih besar dari 1, apa yang terjadi? Kalau C-nya lebih dari 1, apa yang terjadi? Gambar vektor yang barunya bakal kayak gimana? Bakal diperpanjang. Arahnya berubah nggak? Arah vektornya. Apakah arah vektornya berubah? Enggak. Iya, benar. Arah vektornya tidak berubah. Jadi hanya diperpanjang. Ini vektor CA. Kalau C-nya lebih besar dari 1. Jadi 1, berapa, 2, berapa, sampai tangga itu diperpanjang. Diperpanjang. Oke, ini kita ada 3 jenis. Kalau C-nya di antara 0 sampai 1,
setengah, seperempat, sepertiga, seperseratus. Itu vektornya bakal di apa? Diperpendek. Ya, benar. Vektor CA-nya diperpendek. Nah, kayak gini. Itu kalau C-nya di antara 0 sampai 1. Kalau negatif, C-nya. Kalau C-nya negatif, vektornya bakal arahnya dibalik. Iya, benar. Bakal berlawanan arah. Nah, arah. Jadi kesimpulannya adalah, kalau misalkan dikalikan dengan skalar, dia itu hanya memperpanjang, memperpendek dengan mempertahankan arahnya sama atau berlawanan arah. Gitu. Jadi antara searah atau berlawanan arah aja, dengan panjangnya berubah. Gitu aja udah, perkalian skalar. Ya, nggak ada tiba-tiba vektornya jadi miring gitu, nggak bisa. Itu konsepnya perkalian skalar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita bakal masuk ke dot product. Ya, jadi kita masuk ke dua perkalian terakhir yang paling susah, tapi sangat dipakai di fisika. Ya, dot product. Product itu perkalian di bahasa Inggris. Kemudian dot itu artinya titik. Jadi kalau versi bahasa Indonesianya ini bisa disebut perkalian titik. Dan kalau aku juga suka ngomong ini sebagai perkalian sejajar. Gitu. Nah, ini perkalian apa sebenarnya? Kalian dot. Misalkan ada dua vektor. Secara umum, ya dua vektor itu boleh punya sudut satu sama lain. Misalkan kayak gini. Vektor A sama vektor B. Kemudian, kita ingin tahu berapa perkalian antara dua komponen yang sejajar. Gitu. Jadi komponen dari vektor A sama B yang sejajar, kita pin kaliin. Kayak gitu. Nah, komponen sejajar itu kayak gimana? Ya, ini tinggal diproyeksikan. Jadi kalau ditarik garis lurus gitu ya, ke sini, sama yang tegak lurusnya, akan didapatkan dua vektor yang berbeda. Yang satu adalah yang sejajar, yang merah, yang biru itu yang tegak lurus. Kita ingin mencari yang sejajar. Jadi A sejajar dikalikan B, itu berapa? Misalkan ini sudutnya theta. Nah, panjang A sejajarnya berapa? Vektor A punya panjang. Ini theta. Tetanya di situ. Berarti panjang A sejajar ini berapa? Kalau dari fungsi sin sama cos. Cos X. Nggak ada X ya di sini. Panjang ini sama dengan apa? Cos A. Misalnya A bukan sudut.
A-nya bukan sudut. A-nya vektor. Yang sudut. Panjang ini berapa? Panjang A sejajarnya aja. Cos theta. Cos theta itu bukan panjangnya. Tapi ada hubungannya sama cos theta. Sama mungkin kalau misalnya kalian butuh cara nulis theta itu, nah kayak gini. Ini theta. Panjang A sejajarnya adalah nggak kepikiran. Panjang A dikalikan cos theta. Nah, itu baru benar. A sejajar itu adalah panjang A dikalikan cos theta. Kemudian B itu panjangnya adalah ya panjang B itu sendiri. Jadi ini adalah panjang A dikali panjang B dikalikan cos theta. Gitu. Dan kalau dibalik pun juga sama aja. A dikalikan B sejajar itu juga A dikalikan B cos theta. Ya, dua ini itu sama. Nih, di matematika itu dikenalkan suatu perkalian, ya perkalian dot ini, yaitu A dot B, yang merupakan perkalian antara komponen dua vektor yang sejajar. Gitu. Notasinya kayak gimana? A dot B itu sama dengan A. Misalkan AX, AY, AZ di dot sama BX, BY, BZ. Hasilnya adalah AX, BX ditambah AY, BY ditambah AZ, BZ. Oke. Hasilnya ini skalar atau vektor? Kalau kalian lihat di hasil akhirnya itu. Di sini. Ada yang menunjukkan arah nggak? Kayak di sini. Kayak di penulisannya di sini. Gimana? Ada yang menunjukkan vektor kah di situ? Atau skalar? Nggak tahu. Ada kayak I-topi, J-topi, ada topi-topinya nggak? Atau ada kurung sikunya, atau ada bentuk kolomnya? Kalian perhatikan bentuk ini, terus bandingkan sama ini. Ada nggak yang cara penulisannya sama? Hmm? Gimana? Ada yang sama atau tidak?
Aku nggak bahas yang ini. Aku bahas yang ini. Hanya yang di situ. Apa? Sorry. Tadi kayaknya barengan ngomongnya. Jadi nggak kedengaran. Ada. Mana yang sama? 1, 2, 3, 4. Sama dengan yang mana? 3. Beda. Apakah ada ini? Apakah ada komanya? Nah, kejawab kan? Nggak ada. Nggak ada kurung siku. Ya. Ya. Terus juga nggak ada komanya. Berarti beda ya. Berarti ini hasilnya vektor atau bukan? Bukan. Bukan vektor itu. Jadi hasil perkaliannya itu adalah skalar. Makanya kadang-kadang ini disebut perkalian skalar. Ya, hampir mirip sama perkalian skalar, tapi bukan perkalian skalar sih. Gitu. Tapi hasilnya skalar. Dan ini nanti ditulisnya ya A dot B itu sama dengan panjang A dikali panjang B kalikan cos theta. Kayak gitu. Dan satu lagi yang bisa kalian lihat adalah kenapa ini sejajar. Lihat di sini. AX dikalikan dengan BX. AY dikalikan dengan BY. AZ dikalikan dengan BZ. Artinya adalah yang dikalikan tuh hanya komponen yang sejajarnya aja. Yang X sama yang X, Y sama Y, Z sama Z. Makanya perkaliannya sejajar. Kayak gitu. Sesuai dengan yang diinginkan di sini. Begitu. Nah, fungsinya apa? Fungsi perkalian ini, fungsi perkalian dot. Yang pertama, dia itu seringnya dipakai untuk menghitung, menghitung sudut antara dua vektor. Nih, kenapa dia bisa menghitung sudut dua vektor? Nih, ada cos theta. Jadi kalau kalian tahu A sama B-nya, kalian bisa dapetin sudutnya tanpa digambar. Cukup tulis cos theta sama dengan A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. Nah, udah selesai. Kalian bakal dapetin sudutnya. Dan kasus khususnya adalah kasus khusus di atas. Salah satu kegunaan juga sih jadinya. Kasus khususnya itu untuk cek apakah dua vektor itu tegak lurus atau enggak. Nah, sekarang kalau tegak lurus. Kalau tegak lurus, tetanya berapa? Kalau tegak lurus, tetanya sama dengan dari gambar
Kalau tegak lurus, tetanya berapa? Sin. Oh, sin vektor A tegak lurus. Bukan. Tetanya berapa? Dari gambar. Dari gambar aja. Lihat gambarnya, vektornya tegak lurus. Tetanya berapa? Gimana? Ada yang tahu? 90 derajat. Nah, ya benar. Kalau tegak lurus ya gambarnya kayak gini kan. Nah, sudutnya berapa? Ya 90 derajat tetanya. Berarti tetanya 90 derajat. Kalau tetanya 90 derajat, cos tetanya berapa? Cosnya 0. Berarti kalau ini 0, cosnya 0, yang 0 siapa nanti? A dot B atau panjang A kalikan panjang B? Yang 0 yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kalau cosnya 0. Bawah. Berarti kalau 0, kalau yang bawahnya 0, dibagi 0. Dibagi 0 kan nggak bisa. Di matematika nggak bisa sesuatu dibagi 0. Nah, benar. Yang atas. Kalau ini 0, 0 dibagi bilangan berapapun, itu pasti 0. Tapi sesuatu dibagi 0 itu nggak bisa. Tidak terdefinisi. Jadi yang benar yang atas. Makanya ini dipakai untuk cek tegak lurus atau enggak. Soalnya kalau tegak lurus ya A dot B-nya 0. Seperti itu. Terus ada juga di fisika. Kalau di fisika, ini tuh bakal masuk ke konsep usaha. Jadi usaha itu butuh perkalian dot. Karena usaha itu bukan F dikalikan delta S atau F kalikan S, tapi integral F dot ds. Ya, untuk apa namanya? Sampai tingkat mana ya? Provinsi harusnya sorry, yang ada perkalian dot itu sebenarnya hanya usaha. Jadi nggak terlalu aneh-aneh gitu. Mungkin bakal kepake kalau kalian bakal uh, analisisnya menggunakan perkalian vektor. Nah, ini contohnya. Terus ada sifat juga. Sifat pentingnya adalah bisa dibalik. Jadi A dot B itu sama aja dengan B dot A. Gitu. Oke ya. Nah, nanti kalian bisa coba aplikasikan untuk ke soal. Soalnya udah ada. Kita masuk ke perkalian terakhir. Ya, semoga cukup. Cross product. Cross di sini bukan salib, tapi silang.
Jadi ini adalah perkalian silang. Karena tadi udah udah sejajar, maka ini tegak lurus. Perkalian tegak lurus. Oke, kayak gitu. Karena tadi kita ingin mengalihkan komponen yang sejajar, nah ini bakal ada hubungannya dengan perkalian komponen yang tegak lurus. Gitu. Ya, jadi dari gambar ini, kita pakai lagi. Perkalian cross itu bakal kayak gini. Panjang dari A cross B itu adalah panjang A dikali panjang B dikali sin theta. Nah, ini agak beda sama yang sebelumnya. Kalau tadi langsung kita tulis A dot B itu adalah A kalikan B kali cos theta, ini enggak. Panjang dari A cross B. Jadi ini udah mendefinisikan bahwa A cross B itu bukan skalar. A cross B itu adalah vektor. Makanya ini perkaliannya agak ribet. Nah, gimana cara ngalikannya? Cara yang paling aku suka itu adalah pakai determinan. Itu yang paling gampang. Jadi determinan dari matriks 3 kali 3. Di mana matriksnya terdiri dari X topi, Y topi, Z topi, atau IJK, AX, AY, AZ, PX, PY, PZ. Harus 3. Soalnya cara yang bakal aku pakai ini hanya untuk vektor yang 3 kali 3. Ya, untuk ya 3 dimensi lah anggapannya. Jadi kalian perhatikan, dia itu per baris ngisinya. Baris pertama itu menunjukkan arah atau disebutnya basis. Baris kedua itu menunjukkan komponen vektor A. Kemudian baris ketiga itu menunjukkan komponen vektor B. Nah, ini adalah caranya. Kalau misalkan untuk gampang ya, biasanya itu pakai kolom tambahan. Ya, jadi biasanya kalau aku kayak gini. Kalau 3 kali 3. X topi, Y topi, Z topi, AX, AY, AZ, PX, PY, PZ. Terus dua kolom pertama itu di copy. Jadi AX, AY, PX, PY. Nah, kalau udah kayak gini, kalian kalikannya diagonal. Ada yang diagonal ke kanan, kayak gini, di mana hasilnya bakal kalian jumlahkan sama ada yang diagonal ke kiri. Nah, yang ini kalian kurangi. Oke. Nah, sekarang kita coba tulis. A cross B sama dengan ini dulu AY BZ X topi ditambah ini AZ BX Y topi ditambah AX BY Z topi. Kemudian dikurangi yang ke sini. Min AYBX Z topi min AZ BYX topi min AX BZ Y topi. Kumpulkan yang arahnya sama. Jadi A cross B adalah AYBZ dikurangi AZBY
X topi ditambah AZBX min AXBZ Y topi plus AXBY min AYBX Z topi. Ini jangan dihafal. Yang kalian pahami adalah cara menghitungnya. Kalau misalnya mau hafalan, ya hafalan yang ini. Terlalu ribet tapi. Gitu. Ini hasil perkalian ya. Perkalian cross. Kenapa susah? Ya karena panjang hasil akhirnya. Nah, di sini kita bisa melihat dia itu vektor. Karena ada arah. Ya, di situ kan menunjukkan topi. Berarti itu tentang arah. Kita coba yang ini. Ini arah X. Vektor arah X. Coba kalian lihat komponennya. Ada nggak komponen yang ada AX sama BX-nya? Apakah ada komponen AX sama BX di vektor yang arah X-nya? Di sini ada nggak AX atau BX? Hmm? Ada atau tidak? Ada AX, BX nggak di komponen arah X? Perhatikan di sini. Tidak ada. Adanya apa? Y sama Z kan? AY, arah Y, BZ, arah Z, AZ, arah Z, BY, arah Y. Tapi ini vektornya vektor arah X. Nah, berarti tegak lurus. Ini yang menunjukkan dia tegak lurus. Vektornya arah X, tapi besarnya itu perkalian dari Y sama Z. Di mana Y sama Z itu tegak lurus dengan X. Seperti itu. Oke ya. Kemudian ke sifatnya. Sifatnya di sini ada dua yang penting mungkin. A cross B itu pasti, ya, itu udah pasti tegak lurus terhadap A dan B. Artinya apa? Artinya, kalau aku kalikan dot dengan A atau B, itu hasilnya pasti 0. Karena tegak lurus. Nah, kayak gini. B dot A cross B itu juga 0. Karena A cross B itu pasti tegak lurus terhadap A dan B. Kemudian, A cross B sama B cross A itu nggak sama. Tapi minusnya. Kayak gini. Beda sama perkalian dot. A dot B sama dengan B dot A. Kalau cross A cross B sama dengan min B cross A. Gitu. Dan kalau misalkan kalian pakai apa namanya? Tangan gitu, ini juga bisa cari arahnya. Mencari arah dengan tangan, yaitu aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan itu adalah A cross B sama dengan C. A itu pakai telunjuk, B itu pakai jari tengah, maka hasil perkaliannya arahnya kemana?
akan ditunjukkan oleh ibu jari. Kenapa pakai 3 jari ini? Karena 3 jari ini bisa membentuk sudut 90 masing-masingnya. Ya, 3 jari ini saling tegak lurus. Gitu. Makanya dia bisa dipakai sebagai aturan tangan kanan. Nah, kalau dipakainya di mana? Ini lebih sering dipakai daripada perkalian dart. Perkalian cross itu bakal memenuhi. Jadi semua tentang materi ini bakal pakai cross, yaitu kinematika rotasi, terus tentang dinamika rotasi. Jadi semua yang berhubungan dengan rotasi itu adalah hubungannya dengan cross. Semuanya. Makanya harus paham konsep perkalian ini. Seperti itu. Dan ya, ini adalah akhir dari materi vektor. Jadi ya itu yang harus dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Ya udah. Materi terakhirnya tentang matematika itu sebenarnya adalah sistem persamaan linear. Ya, ini adalah materi yang terakhir. Jadi sistem persamaan linear itu adalah ya kalian menyelesaikan beberapa persamaan. Selesaikan beberapa persamaan untuk mencari variabel yang tidak diketahui. Untuk mencari variabel yang tidak diketahui. Kayak gini. Ya, contohnya kayak gimana? Di SMP pasti udah dapat. Kayak misalkan 4x ditambah 2y sama dengan 0. Terus x ditambah y sama dengan 1. Kemudian perintahnya cari x dan y. Ini adalah menyelesaikan sistem persamaan linear. Loh, kok masuk materi ke fisika? Ya, karena kalian nggak pakai rumus. Kalian akan membuat banyak persamaan kalian sendiri, dan kalian yang harus menyelesaikan sendiri. Jadi kalian yang cari masalahnya, cari penyelesaiannya juga. Gitu. Tanpa pakai rumus. Gitu kan. Nah, di sini biasanya, walaupun anak-anak SMA itu bisa mengerjakan soal-soal yang kayak gini, kalau mereka bikin sendiri persamaannya, itu banyak yang nggak bisa menyelesaikan. Bisa buat persamaannya, tapi nggak bisa diselesaikan. Kenapa? Nah, itu karena kurang paham esensi dari sistem persamaan linear. Nah, esensinya adalah ya prinsipnya kalian harus pahami dulu yang mana saja variabel yang tidak diketahui. Variabel yang tidak diketahui. Jadi kalian harus belajar membuat oh ini nggak diketahui di soal. Kalian buat nama variabelnya dan itu kalian set sebagai sesuatu yang ingin dicari. Kalau kalian udah tahu apa yang ingin kalian cari, kemudian kalian buat persamaannya. Ya, buat persamaan. Nah, persamaannya karena kita fisika, ya buat persamaan fisisnya. Buat persamaan fisis yang mengandung variabel tadi.
yang mengandung variabel sebelumnya. Kemudian untuk bisa menyelesaikannya, kalian, nah ini step paling penting. Ini yang paling pentingnya adalah cek jumlah variabelnya. Kenapa? Untuk n variabel yang tidak diketahui, itu dibutuhkan n persamaan agar bisa diselesaikan. Jadi yang aku lihat masalahnya adalah kebanyakan itu kayak udah bikin persamaan nih, ada 4 persamaannya. Tapi ternyata variabelnya ada 6 dan dia nggak nyadar kalau ada 6 variabelnya. Jadi dia coba substitusi, coba eliminasi, ya sampai kiamat pun nggak akan selesai. Gitu. Kenapa? Karena jumlah variabel sama jumlah persamaan yang nggak sama. Itu udah pasti nggak bisa diselesaikan. Walaupun kadang-kadang ada kasus di mana jumlah variabel sama jumlah persamaannya udah sama nih, udah benar. Tapi masih nggak bisa diselesaikan. Itu ada, tapi jarang. Lebih masalah yang kasus yang kayak gini. Udah variabelnya ada 6 tapi persamaannya ada 4, ya nggak akan selesai. Gitu. Makanya di sini harus paham mana yang variabel, mana yang diketahui. Gitu. Dan kalau misalkan kalian berat, pastikan jumlahnya udah sama, baru bisa diselesaikan. Selesaikan dengan cara yang udah diajarkan. Cara substitusi atau eliminasi. Gitu. Hanya itu aja sih yang mungkin aku ingatin dari sistem persamaan linear. Dan materi matematikanya udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadinya kita butuh 3 pertemuan untuk menyelesaikan matematika. Karena ya aku kira kalian bakal lumayan cepat karena mungkin belajar mandiri. Ternyata kayaknya masih belum, makanya agak lama. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dari materi matematika? Dengan materi ini harusnya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Udah ada 5 halaman soal yang harusnya bisa dikerjakan untuk latihan kalian. Kalau kurang, kalian bisa cek di buku sendiri. Udah kalian cek soalnya ada kan? Di Drive ada kan soalnya? Atau belum kalian cek? Dari yang hadir? Soal ini ada kan? Soal-soalnya? File soal matematika dasar. Ada. Nah, udah ada yang bilang ya, ada. Berarti kalian harusnya semua bisa melihat. Gitu. Karena materinya selesai dan waktu kita udah sebentar lagi, jadi aku hanya kasih preview aja. Selanjutnya aku bakal kirim file ini, yaitu soal-soal kinematika. Ya, ada kurang lebih 4 halaman. Ya, ini nanti aku ganti fontnya sih. Ya, ada soal-soal latihan. Kalian bisa kerjakan karena konsep-konsep dasarnya sebenarnya udah ada di SMA. Mungkin yang susah itu yang mana? Dari bagian C. Bagian C sampai D ini mungkin agak susah.
Jadi ya kalian fokus dulu mungkin ke bagian A sama bagian B. Karena itu materinya adalah materi SMA. Kalau aku jabarkan kayak gini nanti. Kinematika itu isinya ada gerak satu dimensi, kemudian ada gerak dua dimensi, nggak harus parabola, tapi salah satunya parabola. Kemudian ada tentang gerak relatif dan hubungan gerak. Yang dipelajari di sekolah itu yang mana? Yang ini. Ini biasanya adalah materi fokus kinematika di SMA, yang di sekolah. Tapi yang berguna di Olimpiade yang mana? Nah ini. Ini yang berguna di Olimpiade. Ini mungkin diajari tapi kayak singkat atau malah di skip gitu. Tapi kalau di Olimpiade, ini bisa mempercepat penghitungan. Makanya kayak ya, bisa jadi ini bakal berat gitu. Tapi kalau udah memahami konsepnya, soal yang susah bisa jadi jauh lebih gampang. Dan kinematika ini hanya mempelajari tentang gerakan saja. Karena hanya bahas gerakan, jadi ya ini kayak animasi sebenarnya. Kalau kalian menggerakkan suatu benda, animasi gerakannya kayak gimana, nah itu kinematika. Dan kenapa kinematika itu penting? Ya, kinematika itu adalah step awal, langkah awal mengerjakan semua soal dinamika, mekanika. Jadi semua soal yang akan kalian kerjakan, itu step pertamanya adalah kinematika atau tentang gerakannya seperti apa. Dan konsep yang pentingnya itu dari sini nanti. Gerak relatif sama hubungan gerak itu bisa menyelesaikan bagian awal ini. Kayak gitu. Gerakan satu dimensi sama dua dimensi itu adalah alat bantu nanti. Alat bantu untuk bagian kinematika. Tapi yang penting biasanya yang gerak relatif sama hubungan gerak. Ya, seperti itu. Oke, ada yang mau kalian tanyakan? Bebas mungkin. Terkait Olimpiade atau terkait yang lain. Kalau misalkan kalian bingung ngerjakan soal ini, kalau kalian mau habiskan soal ini sebelum pertemuan selanjutnya, yang bulan depan, ya nggak apa-apa. Gitu. Terus kalian bingung, kalian mau tanya, silakan. Kebetulan aku waktunya banyak. Ya, bisa lah untuk jawab-jawab harusnya dalam beberapa minggu ini. Gitu. Ya. Jadi, ya aku harap kalian semakin aktif belajarnya. Aktifnya banyak belajar mandiri, maksudnya. Dan merespon pertanyaan-pertanyaanku, walaupun kalian nggak tahu. Gitu. Nggak apa-apa. Biar kalian belajarnya juga semakin cepat. Ya, soalnya aku pengen sih bantu kalian, asal kalian juga berusaha juga seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Nggak ada yang mau tanyakan? Hmm. Oke, sebentar.